ya. Wa arfaqihim bil ashab. Ya, teman-teman satu rombongan itu yang paling baik untuk bisa care ya dengan mereka, membantu dan sebagainya ya. Wa inna ma ihtija ila ta'mir li'anna al-ara' takhtalif. Kenapa harus ada yang ditunjuk sebagai pemimpin, sebagai ketuanya? Ya, karena al-ara' ya, pendapat orang itu kan beda-beda ya. Setiap kepala kadang beda-beda. Keinginannya beda-beda. Ya. Meskipun secara umum sama-sama muslim, tapi pendapatnya bisa beda-beda. Dari situ kemudian butuh ada ketuanya. Nah, karena akan berangkat ke negara lain yang mungkin kondisinya berbeda, adaptasinya butuh. Ada yang cepat, ada yang lama orang itu ya. Untuk bisa makan makanan negara lain juga kadang adaptasinya lama, cepat ya, macam-macam. Nah, sehingga butuh ada ketuanya, ada pimpinannya untuk mengarahkan. Termasuk misalnya yang belum tahu bahasa Arab, mau kemana kan sulit, dan mau belanja, mau apa sulit ya. Kesulitan komunikasi, nah itu butuh ada orang yang membantu. Ya. Kemudian fala yantazimut tadbir wa 'alal amir ar-rifqu bil qaum. Nah, sehingga kalau tidak ada ketuanya, la yantazimut tadbir, urusan-urusan satu kelompok itu tidak akan berjalan teratur. Karena tadi ya, beda kepala, beda orang, beda. Setiap orang kepalanya beda ya. Pikirannya beda ya. Nah, itu perlu. Kalau misalnya akan berpisah satu keluarga, ya izin sama ketuanya biar tahu nanti kalau dicari mudah dan sebagainya. Itu teknis-teknis selama perjalanan, termasuk mungkin selama di hotelnya di sana. Wa 'alal amir ar-rifqu bil qaum. Tugas ketua itu adalah ar-rifqu ya, menyayangi semua kelompoknya. Rifqu itu ada rasa kasih sayang, dia care tadi, melayani kelompoknya ya, kemudian membantu. Rifqu ya. Wa nadhar fi masalihim, melihat juga apa yang maslahat bagi mereka. Jadi ketua tugasnya tidak melihat diri sendiri, tapi juga bagaimana melihat kondisi kelompoknya itu. Nah, mereka yang berada di bawah pimpinannya itu, kepemimpinannya itu. Wa an yaj'al nafsahu wiqayatan lahum. Nah, tugas ketua menjadikan dirinya sebagai wiqayah. Wiqayah itu penjaga ya. Ya bukan selama 24 jam, artinya kalau ada apa-apa dibutuhkan dia siap membantu sesuai kebutuhan masing-masing orang atau masing-masing keluarga dalam kelompoknya. Nah, makanya secara umum itu ada namanya Amirul Hajj ya, pimpinan jamaah haji dari setiap negara itu ada ya, satu orang perwakilan negara, kemudian tiap kloter ya ada laki-laki, tiap kelompok dan sebagainya ya. Nah, itu tujuannya untuk memudahkan koordinasi dan kemudian karena membawa banyak orang atas nama negara tertentu, kalau terjadi apa-apa kan nanti terdeteksi mana yang sakit, mana yang dan sebagainya ya, mana yang nggak tahu jalan ya, bisa dicari dengan model adanya kepemimpinan atau ketua seperti ini. Penanggung jawab ya. Kemudian berikutnya wayan bagi lil musafir tatyib al-kalam. Ini adab safar ya. Sebaiknya menjaga ucapannya supaya tetap baik. Yang tadi ya, karena safar itu biasanya karakter orang masing-masing akan muncul. Ya. Mereka yang tidak sabar ya akan keluar ujaran yang tidak sopan dan sebagainya ya. Karena ini tidak hanya sekedar safar biasa, safar ibadah, maka perlu dijaga lisannya untuk tetap baik ucapannya. Tatyib al-kalam. Termasuk wa it'amit ta'am, memberi makan orang.
it'am it'am ya. Nah, ini tadi kenapa dibutuhkan untuk sangu yang lebih juga tapi tidak berlebihan. Nah, lebihnya itu untuk bisa untuk berbagi dengan orang sisi makanan, sisi yang lainnya. Wa idhar mahasinil akhlak, menampakkan akhlak-akhlak baik selama perjalanan. Bahkan selama proses ibadah sampai pulang ke rumah. Fa innas safar, ini ya, ini juga hasil risetnya beliaunya. Karena safar itu yukhriju khafayal batin. Safar itu biasanya mengeluarkan hal-hal yang karakter jiwanya itu. Kalau karakternya pemarah, ya itu akan tampak ya pada saat kondisi-kondisi tertentu di tengah jalan. Meskipun sekarang tidak terlalu berat seperti zaman dahulu perjalanannya. Tapi dengan perjalanan yang juga ringan ini, termasuk ringan ini, itu ada juga karakter-karakter yang akan tampak. Karena perjalanan memang yaitu qit'atun minal adab ya. Potongan dari adab sebenarnya. Artinya karena tidak stabil. Jalanan itu kan tidak stabil, tidak seperti orang di rumah ya. Semuanya tenang ya, tapi selama perjalanan itu biasanya begitu. Wa man kana fi safari alladhi huwa madhinnatud dajir husnul khuluq ya. Kana fil hadar ahsan khuluqan. Ya. Barang siapa yang dalam perjalanannya yang perjalanan itu mengundang ketidakstabilan jiwa, tapi dia tetap baik akhlaknya. Jadi perjalanannya tidak mulus, nggak lancar ya, atau banyak kendala, fasilitas kurang baik dan sebagainya. Terus tapi dia masih bisa husnul khuluq ya, masih baik akhlaknya, maka saat dia mukim, saat dia sudah sampai, dia biasanya lebih baik akhlaknya. Jadi ujian orang itu dalam kondisi safar. Bisa dilihat seperti apa dia akhlaknya. Maka mukimnya pun seperti itu. Atau mungkin lebih baik atau lebih buruk akhlaknya. Ya. Karena tadi ya, as-safar yukhriju khafayal batin. Karena safar itu akan menampakkan ya sisi-sisi yang tidak tampak saat dia mukim. Tapi saat safar dia teruji ya. Meskipun kalau misalnya fasilitasnya kurang, secara umum ya sabar kitanya ya sebagai jamaahnya. Tapi sebagai pengelola atau pengawas atau pengatur perjalanan itu, ya tugasnya untuk memberikan fasilitas sebaik mungkin. Misalnya Amirul Hajj tadi, pimpinan ya atau ketua jamaah haji semuanya, karena jamaah sudah membayar sekian dengan tertulis fasilitasnya 1, 2, 3 dan seterusnya, maka tugas para pengawas atau para penyelenggara ini untuk melengkapi fasilitas sesuai dengan list yang disebutkan sebelumnya. Tidak boleh kemudian dikurangi dan sebagainya. Jadi dari sisi pengawas atau pengelola atau penanggung jawab itu juga berupaya maksimal dalam melayani. Dari sisi jamaah hajinya masing-masing juga perlu menampakkan sisi akhlak yang baik. Kalau misalnya ada apa-apa insiden di tengah jalan, dia tetap berupaya menanganinya dengan akhlak yang baik karena perjalanan ibadah. Waqad qila idza atna 'ala rajuli mu'amiluh fil hadar wa rufaqa'uhu fis safar fala tasukku fi salahi. Nah, ini juga sama hasil risetnya mungkin ya, penulis juga. Qila dikatakan bahwa jika orang-orang yang berinteraksi dengan dia dalam kondisi mukim, itu banyak yang memujinya atau mengatakan bahwa akhlaknya baik. Teman-temannya mengatakan
oh orang ini baik ya. Maka biasanya dalam perjalanan itu jangan diragukan lagi. Fala tasyukku fi sholahi. Dalam perjalanan jangan diragukan lagi bahwa orang itu juga akan baik saat dalam perjalanan. Maka melihatnya, maka itu diantara cara untuk memilih ketua rombongan atau ketua kelompok itu ya. Kan sudah kenal kesehariannya, seperti apa kesehariannya, kalau kira-kira dia care ya, mudah membantu dan sebagainya ya. Nah itu biasanya dalam perjalanan juga akan baik kepada sesamanya. Nah, ya, bisa dicek dari orang-orang yang interaksi kepada dia selama dia dalam kondisi mukim. Wayan bagi lahu an yuwaddi rufaqa'ahu wa ikhwanahul mukimin. Nah sebaiknya juga ya, yuwaddi ya, mengucapkan salam penghormatan ya, atau minta izin ya, teman-temannya, kemudian saudara-saudaranya yang mukim itu mengatakan wadaan ya, wadaan itu selamat tinggal satu sisi ya, atau selamat jalan ya. Nah, perlu ada semacam ini supaya ya tadi untuk menyelesaikan hak-hak yang sebelumnya masih nyangkut ya dengan sesama manusia, sesama rekan-rekan, sesama teman-teman. Wa yaltamis ada'iyatahum, juga minta didoakan oleh mereka itu, teman-teman, tetangga, ya keluarga, minta didoakan selama perjalanan. Saling mendoakan. Karena doa yang mereka juga minta didoakan biasanya. Doaul musafir itu mustajab. Doa orang yang sedang safar itu mustajab ya. Karena ujian tengah jalan kan banyak ya, bisa berat, bisa ringan. Dari situ diantaranya Allah memberikan kondisi untuk doanya mustajab. Wa yaj'al khurujuhu bi bukrata yaumil khamis. Ini teknis ya. Hendaknya keluarnya dari rumah itu pada pagi hari Kamis ya. Ya mungkin karena menyongsong hari baik dalam sepekan hari Jumat ya, tapi tidak harus, menyesuaikan dengan kondisi jadwal dari pihak negara atau otoritas yang berlaku di situ ya. Kalau secara personal zaman dulu mungkin kita bisa menentukan hari tertentu untuk bisa berangkatnya. Sekarang dijadwal oleh otoritas yang ada di negara itu. Kemudian wal yusalli fi manzilihi rak'ataini qabla al-khuruj. Teknis safar ya, hendaknya dia sholat di rumahnya dulu 2 rakaat sebelum keluar. Wa yastaudi ahlahu wa malahu. Menitipkan ya, titip-titip keluarga dan hartanya di rumah itu. Ya. Titip kepada siapa yang ditunjuk untuk mengurus keluarga, kalaupun juga bisnisnya, dagangannya dan sebagainya ya dititipkan, karena dia biar fokus ibadah dalam haji itu. Ya. Kemudian wa yastamil al-adhiyah wal adhkar al-ma'surah 'inda khurujihi min manzilih. Hendaknya dia menggunakan ya, doa dan zikir-zikir yang ma'surah, ada asarnya ya. Ada tuntunannya dari Nabi saat dia keluar dari rumah. Ya, karena sepanjang perjalanan harapannya semuanya bernilai ibadah. Ya, ibadahnya tidak hanya nunggu tanggal 8 sampai tanggal 12 atau 13 tadi, itu memang haji besarnya. Tapi proses menuju ke sana itu harapannya semua bernilai ibadah, tidak sia-sia ya. Karena biayanya juga tidak murah ya. Maka perlu kalau sekarang mungkin dibekali dengan buku kecil itu ya, dalam tas kecil, selain ada paspor dan sebagainya, di buku panduan, ya kalau belum hafal ya dibaca sebisa mungkin ya. Kalau belum bisa baca ya mengikuti yang bisa ya. Ya kan sama haji kan tidak sama ya, sisi keilmuannya, sisi pemahamannya. Ya, bagi yang belum bisa ya dipandu ya. Maka ketuanya ini butuh untuk bisa
memandu juga, kasihan itu kan kalau ibadah terus kemudian ternyata sia-sia gitu ya, tidak ada isinya. Minimal kalau misalnya tidak banyak hafal doa atau pikir-pikir, ya doa apa namanya, apa istilahnya, sapu jagat itu diulang-ulang tidak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan sebagainya. Pokoknya doa-doa yang dia bisa baca selama perjalanan atau pikir-pikir yang dia bisa dibaca saja. Wa fi rukubihi wa nuzulihi, dalam saat dia perjalanan di kendaraan maupun saat dia turun. Nah, itu mengkondisikan hatinya ya. Jadi, fisiknya mungkin jalan atau naik kendaraan, tapi hatinya perlu tetap dikondisikan. Ini perjalanan ibadah ya, bukan rekreasi ya. Ada unsur rekreasinya ada, tapi lebih dominan kepada sisi ibadahnya. Wahiyya masyhuratun fi katsir minal kutub fi manasikil hajj. Nah, doa-doa dan zikir-zikir itu sudah sangat banyak ya tertulis di banyak buku tentang manasik haji. Nah, biasanya jamaah haji dibekali buku saku kecil tadi supaya mudah untuk dibaca. Tapi khususnya di Indonesia, tapi belum semua orang bisa baca. Misalnya bahasa Arabnya, apalagi menghafal dan sebagainya. Maka dibutuhkan untuk doa-doa umum yang biasa dibaca harian, ya itu aja diulang-ulang. Kalau ada sempat sebelumnya untuk berlatih doa khusus itu, maka ya tidak apa-apa, lebih baik. Wa kadzalika jami'ul manasik minal ihram, termasuk semua manasik selama ihram. Apa saja larangan, apa saja yang boleh, apa saja doanya dan sebagainya, termasuk wat tawaf, saat tawaf ya, saat sa'i. Ya di sini tidak disebutkan karena ini fikih bukan ke arah sana. Fikih yang bab doa-doanya ada di fikih tentang manasik itu ya. Sa'i ya, anjurannya seperti apa ya? Apakah harus lari terus atau ada jedanya, agak jalan cepat? Kan diawali jalan cepat, di tengah ada tanda hijau itu agak lebih cepat lagi ya. Nanti sampai sana istirahat, jalan cepat lagi dan seterusnya ya. Itu etika dan tata cara teknis tidak disebutkan di sini. Termasuk wal wukuf di Arafah. Apa saja yang dibaca saat wukuf di Arafah itu butuh ya dihafalkan sebelumnya kalau bisa. Wa ghairi dzalika min a'malil hajj, dan semua yang lain dan lain sebagainya dari seluruh proses pelaksanaan ibadah haji itu ya'ti fiha bima dzukir minal adhkar wa da'wat wal adab. Semuanya itu ada zikirnya, ada doa dan munajatnya ya, termasuk ada adabnya. Adab-adab. Secara umum makanya ibadah itu 3 ini ya. Jadi tidak hanya gerakan fisik seperti bab sholat yang lalu. Jadi tidak cukup hanya gerakan fisiknya saja. Kita fisiknya mungkin tawaf ya, fisiknya sa'i, fisiknya wukuf. Tapi bagaimana kondisi jiwanya? Apa yang dia baca zikirnya? Doa apa yang dia panjatkan di tempat-tempat yang mustajab itu? Tidak semua orang mendapat kesempatan datang ke tempat-tempat mustajab itu ya. Maka ya harus disiapkan doa-doa apa yang dia inginkan untuk hajat duniawi dan hajat akhiratnya itu. Ya. Makanya ada doa kan, la tada'lana dzamban illa farajtah wala hamman illa dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa sadattah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya lakaridan wala nafiha salahan illa qadaitaha ya. Tidak ada hajat dari hajat dunia dan akhirat yang engkau ridhoi dan baik bagi kami kecuali engkau akan mengabulkan ya Rob gitu kan. Kalau belum bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia ya sebagainya biasa boleh ya. Yang penting tidak kosong gitu ya. Tidak kosong. Ya sebisa mungkin diiringi zikir dan doa.
Wa kullu dzalika mustawfan fi kutubil fiqh wa ghairiha. Semua itu sudah banyak tertulis dalam buku-buku fikih. Nah, silakan merujuk bisa ke sana, bisa dipelajari. Nah, kemudian berikutnya faslun fil adab al-batinah wal isyarah ila asraril hajj. Nah, ini pasal tentang adab-adab kejiwaan ya. Dan isyarat kepada rahasia apa di balik haji. Kalau tadi lebih masih ya zahir tapi ada sisi jiwanya, tapi ini lebih mendalam lagi. I'lam, ketahuilah annahu la wusul ilallahi ta'ala illa bit tajarrud wal infirat li khidmati. Ketahuilah bahwa tidak ada ya al-wusul ilallah, sesuatu itu akan sampai kepada Allah, itu tidak ada yang akan sampai kecuali dengan totalitas ya. At-tajarrud itu fokus, wal infirat ya, untuk benar-benar apa namanya, jiwanya ya, fisik dan jiwanya benar-benar melayani Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hamba budak kan. Tapi gelar terbaik itu dari Nabi itu Abdullah, hamba Allah. Hamba yang melayani tuannya. Ya. Tapi tuan yang sebenarnya. Karena makanya Islam itu kan membebaskan perbudakan antara sesama manusia. Ya. Jadi merdeka hanya cukup menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu idealnya. Tidak ada sesuatu itu akan sampai kepada Allah kecuali dengan difokuskan ya, tajarrud itu totalitas hanya untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana ruhban yanfariduna fil jibal talaban lil unsi billah. Ada para ahli ibadah itu kadang malah sampai dia menyendiri di gunung-gunung, itu juga tapi kadang berlebihan ya, untuk mencari rasa ketenangan bersama Allah. Tapi tidak harus seperti itu sebenarnya. Kalaupun fisik kita berbaur dengan orang, tapi jiwanya ya, kita arahkan ya, seperti pembahasan sebelumnya ya. Jadi kemampuan kita, bagaimana kemampuan kita untuk men-skip keadaan. Ini kayak waktunya apa? Ini waktunya ibadah ya, semuanya fokus ibadah. Waktunya kerja ya fokus gitu ya. Ada waktu sedikit senda gurau ya tidak apa-apa. Tapi kemampuan untuk membawa fisik dan kejiwaan itu untuk pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu sebenarnya sudah cukup. Makanya sejak Fathu Makkah itu kan la hijrata ba'dal fathi, ya kan? Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyah. Jihad itu berarti kan usaha personal ya, berjuang dengan dirinya dan niat. Seutuh apa niatnya itu dalam ibadah itu, gitu ya. Sefokus apa dia? Makanya tidak harus sampai kemudian secara fisik dia mencari ketenangan seperti orang semedi itu, tidak harus begitu. Kemudian faja'al al-hajj ruhbaniyatan li hadhil ummah. Maka Allah menjadikan haji itu seharusnya ruhbaniyah, seperti orang-orang ahli ibadah itu atau para rahib itu ya, yang fokus untuk ibadah maunya. Maka Allah telah menjadikan haji ini seperti itu. Maka kenapa pakai hanya 2 helai saja kain putih itu ya? Itu kan seakan mengingatkan kita di barzakh tanpa berjahit ya, nggak ada apa-apa. Pakai 2 helai saja, yang perempuan ya pakai menutup semua sekutu tubuhnya dan putih juga biasanya, tapi tidak harus ya. 2 helai itu ya mengingatkan di alam barzakh, juga mengingatkan penuh sesaknya orang itu di mahsyar. Bagaimana kondisi padang mahsyar. Makanya orang biasanya pada saat momen itu
dia menjiwai apa yang dibaca atau tidak. Biasanya hatinya hadir ya dalam kondisi seperti itu. Karena bertemu dengan sekian banyak orang. Yang bermacam-macam ya, bermacam-macam cara, mazhab ya, bertemu di satu titik tawaf. Ya, meskipun kemarin terhalang karena pandemi ini, ya mudah-mudahan tahun-tahun depan sudah berakhir pandeminya dan bisa kembali normal. Tawaf dan seluruh ibadah di Masy'aril Haram. Ya. Faminal adab al-mazkurah, di antara adab yang tertulis itu yang disebutkan tadi, an yakuna khalian fi hajjihi min tijarah tusyilu qalbahu wa tufarriqu hammahu. Ya. Dalam haji itu sebaiknya ya, selama proses perjalanan haji itu hendaknya khalian min tijarah, ya, berlepas diri dari semua bisnis yang ada di situ ya. Jadi apakah boleh? Tapi boleh kalau dia mampu men-skip ya keadaan tadi. Pada waktu-waktu jeda itu kan boleh jualan. Pada kondisi tertentu ya, tidak dalam kondisi saat ihram. Nah, ya, an yakuna khalian fi haji min tijarah. Dia fokus ibadah, tidak untuk bisnis. Di sana ya. Yang itu ya namanya bisnis kan, kalau tidak mampu mengelola jiwa, dia akan menyita ya perhatian hatinya itu. Itu syigil ya, menyibukkan hatinya, dan watufarrik hammah, membedakan atau memberikan banyak tujuan ya. Ham itu bisa kerisauan ya, kegundahan, atau bisa obsesi. Ya karena kan berpikir bercabang. Satu ibadah, satu mengelola bisnis di sana ya. Nah, gitu ya. Jadi perlu memfokuskan diri. Lihat jutame ala ta'atillah. Untuk bisa mengumpulkan seluruh potensi dan energinya itu untuk taat kepada Allah selama perjalanan itu. Nah, setelah tanggal 12 atau 13 ya silakan. Kan selesai hajinya. Mau sambil jualan ya monggo. Sebelum pulang ya. Atau juga sama, berangkat sebelum tanggal 8 ya mau nyambi jualan ya masih boleh. Tapi pada saat proses ibadah hajinya ya sudah ditinggal dulu, dititipkan dulu dan sebagainya. Wa an yakun ash'atha akbar. Hendaknya selama perjalanan juga ash'as itu rambut yang tidak banyak disisir gitu ya. Akbar ini kan artinya menampakkan sisi dia ya, karena hanya 2 helai kain ya. Tidak bermegah-megahan ya maksudnya. An yakuna ash'ath akbar. Rasul hay'ah. Secara fisik juga kan relatif semuanya sama, mau yang kaya, mau yang pejabat, mau yang semuanya sama ya. 2 helai kain semuanya. Nah, jadi secara hay'ah, kondisi fisiknya itu menyesuaikan. Karena tidak ada baju yang terlihat mahal. Itu perlu dijaga. Ghair mustakthir minaz zina, tidak banyak menggunakan hiasan atau aksesoris. Ya, karena tadi untuk mengingat bagaimana di barzakh atau bagaimana di padang mahsyar ya. Nah, kemudian wayan bagi an yajtanib rukubal mahmal illa min udrin. Nah, menjauhi, sebaiknya menjauhi untuk tidak naik ya, naik tunggangan kecuali karena uzur. Jadi ya jalan kaki, makanya haji itu ibadah fisik, ibadah harta, ibadah jiwa. Kecuali yang memang uzur boleh ditandu atau dipikul ya, atau kursi roda dan sebagainya, karena memang ada uzur. Kalau tidak ada ya jalan kaki semuanya. Jadi menjauhi untuk mengendarai kendaraan
kecuali karena udzur. Kaman la yastamsiku 'ala zamilah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjun 'ala rahilah wa tahtahu rajulun. Ini di bawah ada keterangannya. Az-zamilah ini. Al-ba'ir alladhi yahmil alaihi ta'am wal mata'. Jadi tidak perlu dia zaman itu ya, zaman itu kan unta atau membawa fasilitas ya yang dibawakan oleh orang atau pembantunya bawa di sebelahnya. Ini tidak kemudian membawa unta lain yang makanan dan perbekalannya. Jadi berlebihan berarti kan dalam membawa bekalnya. Ini az-zamilah ini. Karena dalam hadis Jabir ini radhiyallahu anhu dari Nabi SAW qala bersabda beliau, innallaha azza wa jalla yubahi bil hajj al malaika fayaqul. Karena Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan jamaah haji kepada malaikat dan berfirman, unzuru ila ibadi. Lihatlah itu hamba-hambaku itu. Atauni sya'san ghabran. Mereka datang ya dengan penuh rambut acak-acakan, artinya dari banyak penjuru kan. Perjalanan itu melelahkan. Ya. Dari banyak penjuru dunia, mereka semua datang kepadaku dalam kondisi yang capek begitu ya. Min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru dunia ya, jalur masing-masing. Ushidukum anni qad ghafartu lahu. Aku persaksikan kepada kalian para malaikat, sungguh aku telah mengampuni mereka semua. Nah, itu hadis dari Nabi SAW. Hadis qudsi juga karena Allah yang berfirman, "Unduru ila ibadi." Jadi pernyataan Allah di hadapan para malaikat semua. Itu silakan lihat itu hamba-hambaku yang sedang haji itu. Mereka berjuang dari banyak penjuru untuk sampai ke titik itu, ya, maka saksikanlah aku telah mengampuni mereka semua. Makanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin itu sementara yang bisa disampaikan tentang adab ya dan apa rahasia di balik ibadah haji. Mudah-mudahan kita semakin menjiwai ya setiap poin dari rukun Islam kita, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ternyata memang tidak hanya harus dilaksanakan secara zahir, maka perlu kita jiwai, hati kita harus hadir di setiap ibadah itu. Insya Allah dengan itu persentase nilai ibadah kita akan sempurna di sisi Allah atau mendekati kesempurnaan. Allah alam bishawab. Aku qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Di chat belum ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat rahmat ya, kasih sayang dan berkah dari Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu bi rahmatika nasta'in. Allahumma inna nas'aluka wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min Amin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa sadattah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka wa lana fiha salahan illa qadaitaha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin bi rahmatika. Amin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna Amin. na'udzu bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Amin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil Amin. izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ustaz. Subhanakallahumma wa Terima bihamdika kasih asyhadu an la Ustaz. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suwun Ustaz. Ye, sami-sami. Terima kasih Prof. Sakjun. Terima kasih. Mun. Terima kasih Ustaz. semuanya. Terima kasih. Sun, Prof. Sadun. Tambah ilmu, alhamdulillah. Kita dulu nggih Mbak Yuni. Barakallah. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Hamzah atas kajian hari ini tentang adab dalam berhaji. Semoga kita semua bisa ke Tanah Suci dan melaksanakan adab yang sudah dijelaskan tadi, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya ada belajar tahsin, nanti tetap bersama Ustadz Hamzah. Namun jeda sebentar, mohon ditunggu dan tetap bergabung. Terima kasih.